Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing nih mengenai minyak merah yang lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan saya Aji Ramadhani selaku moderator pada podcast kali ini. Tetapi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang cantik-cantik nih. Selanjutnya kita akan perkenalan dengan narasumber kita. Nah guys, kali ini kita bakal perkenalan nih dengan narasumber kita yang cantik-cantik. Halo Kak. Hai, Dengan Kak siapa? saya Widya Sophia. Dan saya Diana Indah Putih. Nah, selanjutnya dengan Kak siapa? Halo, dengan saya Kak Echa. Saya Alda Natasha. Selanjutnya kita akan sharing-sharing nih dengan narasumber kita membahas mengenai minyak merah menurut sudut pandang dari mereka. Yang pertama, kita akan membahas apa sih minyak merah itu menurut dari Kak Diana. Oke, terima kasih ya Aziza. Jadi minyak merah ini menurut saya tuh minyak merah ini dihasilkan dari kelapa sawit. Yang dimana minyak merah ini mengandung vitamin A dan E yang dapat memiliki banyak fungsi. Nah, minyak merah ini juga mengandung beta-karoten. Jadi minyak merah ini mengandung lemak jenuh yang memberikan energi. Berbeda dari minyak sawit biasa. Minyak merah ini tidak melalui proses pemurnian dan juga tidak melalui proses penghilangan bau. Oleh karena itu, minyak merah ini banyak diproduksi di negara-negara tropis tertentu, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Sehingga minyak merah ini banyak digunakan untuk kosmetik dan industri pangan. Mungkin cukup itu. Baik, terima kasih Mbak Diana. Selanjutnya kita akan melihat nih dari sudut pandang dari Kak Eca. Apa sih minyak merah menurut dari Kak Eca? Menurut sudut pandang saya itu minyak merah yang lagi viral pada saat era Pak Jokowi kemarin itu, minyak merah ini tuh dia ini sama-sama minyak kelapa sawit, tetapi dia ini pengolahannya tidak maksimal. Jadi kayak hanya beberapa tahap aja, tidak sampai ke tahap akhir. Jadi minyak merah ini lebih banyak kandungan karotinnya, ya kan? Ya Kak, betul? Betul. Dimana karena tidak melalui proses pemurnian, jadi warnanya ini tetap merah dan tidak menjadi minyak seperti biasanya yang minyak goreng pada umumnya. Jadi minyaknya ini tuh merupakan hasil dari vaksinasi minyak sawit yang masih mempertahankan karotenoidnya. Jadi awalnya tetap nggak melalui proses pemucatan gitu Kak. Kak, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa sih minyak merah itu. Nah, jadi menurut pandangan Kakak, mengapa sih pemerintah harus mendorong penggunaan minyak merah ini di masyarakat? Baik, jadi atas pertanyaan tadi, mengapa pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan minyak merah tuh gimana? Karena minyak merah ini kan tidak menggunakan olahan sampai prosesnya tidak sampai akhir. Jadi itu menjadi salah satu alternatif minyak goreng yang terjangkau. Selain itu juga karena tidak ada proses dari deodorisasi dan pemucatan, itu bleaching kan, itu kan butuh biaya produksi yang tinggi. Nah itu juga bisa mengurangi limbah industri yang ada pada proses di pengolahan minyak sawit tersebut. Nah, baik, setelah dari Kak Eca, menurut Kak Widya, gimana nih Kak? Pemerintah harus mendorong penggunaan minyak merah. Menurut saya, karena minyak goreng merah ini lebih sehat daripada minyak goreng biasa, karena dia tidak melalui proses pemurnian dan perubahan warna atau bleaching. Jadi di situ masih ada vitamin A-nya dan gizinya, dan diharapkan itu bisa bermanfaat untuk mencegah stunting di Indonesia. Jadi menurut saya, pemerintah memang harus mendorong untuk memproduksi minyak merah ini lebih banyak daripada minyak biasa. Itu saja sih dari saya. Setelah kita mengetahui nih mengenai pemerintahan harus mendorong penggunaan minyak kelapa sawit, tetapi kita juga harus mendengar dari sudut pandang narasumber kita, apa sih manfaat dari minyak merah ini? Menurut Kalda gimana sih Kak manfaat dari minyak merah ini? Ya, mungkin untuk manfaat minyak merah ini sangat banyak ya, karena tadi sudah disebutkan sama bagian narasumber yang mengandung vitamin A dan vitamin E. Tentu ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, Kak. Nah, selanjutnya juga dapat memperbaiki kulit kita. Apabila kulit kita rusak terkena sinar matahari, minyak merah ini
dapat memperbaikinya karena ia mengandung vitamin E. Nah, selanjutnya juga yang pastinya karena banyak vitaminnya, dia juga dapat meningkatkan perkembangan otak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, ternyata banyak banget ya Kak manfaat dari minyak merah ini. Selanjutnya, bagaimana nih dari Kak Diana mengenai sudut pandangnya terhadap manfaat dari minyak merah ini? Baik Kak, seperti yang dikatakan oleh Kak Alda tadi, nah minyak merah ini kan mengandung beta karoten yang dimana itu dapat mencegah peradangan, dan juga dapat mengurangi dan juga dapat mendukung kesehatan sel. Nah, seperti yang dikatakan Kak Alda ini, minyak merah juga kan mengandung vitamin A, dapat mencegah kesehatan mata dan mengurangi penglihatan yang terkait dengan vitamin A. Dan juga minyak merah ini manfaatnya sangat banyak sih Kak. Salah satunya itu menjaga kesehatan jantung, yang dimana minyak merah kan mengandung asam oleat yang dapat menurunkan LDL atau kolesterol jahat dan dapat meningkatkan juga HDL, kolesterol baik. Ya, mungkin cukup itu Kak. Setelah tadi kita mendengar dari Kak Diana mengenai manfaat dari minyak merah, Kak, ada nggak sih isu terkait mengenai harga dan aksesibilitas mengenai minyak merah menurut sudut pandang Kakak? Menurut sudut pandang saya itu minyak merah ini kan Kak, distribusinya terbatas karena orang-orang tidak tahu manfaat dari minyak merah, sehingga minyak merah ini tidak diketahui banyak kalangan. Padahal minyak merah ini banyak manfaatnya Kak. Untuk salah satunya tadi untuk peradangan kan, untuk kesehatan otak seperti yang dikatakan oleh Kak Alda, dan mengandung juga vitamin A untuk penglihatan. Jadi mungkin seperti itu Kak, tidak diketahui banyak orang karena jarang juga untuk digunakan. Nah, setelah dari Kak Diana, dari Kak Widya nih, menurut Kakak bagaimana sih sudut pandang Kakak mengenai isu terkait harga dan aksesibilitas mengenai minyak merah? Dari saya mendapatkan isu bahwa minyak goreng merah ini akan dijual lebih murah daripada minyak goreng biasa. Karena minyak goreng merah ini tidak melalui semua tahapan produksinya. Jadi bisa dijual lebih murah di pasaran. Tapi ada tantangannya. Minyak merah ini tidak tersedia di semua pasar. Dan masyarakat pun lebih biasa menggunakan minyak goreng yang kuning seperti kita biasa. Jadi adopsi untuk menggunakan minyak goreng merah ini lebih lama daripada minyak yang sudah kita gunakan. Seperti itu aja sih Kak. Oke, ternyata ada juga ya Kak isu terkait mengenai minyak merah ini. Selanjutnya, kita kan tadi sudah membahas nih Kak mengenai isu terkait harga dan aksesibilitas. Menurut Kak Eca, apa sih Kak dampak lingkungan dari minyak merah ini? Oke, untuk dampaknya pasti ada sih Kak, dimana kita juga proses dalam pembuatan suatu produk itu membutuhkan yang namanya energi dan tenaga kerja. Untuk dampaknya itu yang pertama karena tadi minyak merah itu tidak melalui proses pemurnian dan deodorisasi, di situ bisa mengurangi limbah minyak kelapa sawit mentah sehingga ya lebih minim limbahnya. Ternyata ada juga ya Kak dampak lingkungan dari produksi minyak merah ini. Selanjutnya dari pandangan Kak Alda, gimana nih Kak dampak lingkungan dari produksi minyak merah ini? Oke, Kak Jija, saya sangat setuju ya apa yang dibilang oleh Kak Eca, di mana minyak sawit merah ini memiliki dampak positif bagi lingkungan karena ia tidak terlalu banyak membuat limbah ya. Menurut saya sih itu saja karena menurut saya bagi lingkungan itu proses produksinya itu sama aja sebenarnya sama minyak kelapa sawit biasanya. Cuman bedanya ya seperti yang dibilang oleh Kak Eca tadi, saya sangat setuju. Oke, sekian. Nah, dampak lingkungan yang narasumber jabarkan tadi, Kak Alda, saya mau nanya nih, kita kan sudah membahas mengenai minyak merah ini. Apa sih Kak yang membedakan antara minyak merah dan minyak goreng biasa menurut dari sudut pandang Kakak? Tentunya kita bisa meringkas dari pembicaraan narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi minyak merah ini tanpa melalui proses pemurnian seperti bleaching, dia tidak menjalani proses bleaching, sehingga itulah yang membedakan dia dengan minyak goreng biasanya. Lalu juga seperti bahan bakunya. Kalau minyak goreng biasanya itu bisa juga dibuat dari minyak hewani atau minyak nabati. Kalau minyak merah ini dia hanya bisa dibuat dari minyak kelapa sawit. Nah juga yang pastinya
Salah satunya yang membedakan minyak merah ini dengan minyak biasanya itu yaitu harganya. Harganya yang relatif lebih murah karena proses produksinya yang lebih ringkas. Mungkin sekian Kak Jica. Oh, jadi ternyata minyak merah ini hanya bisa diproduksi dengan kelapa sawit ya? Iya, karena minyak merahnya itu, warna merahnya itu dari Karoten. karotinnya kelapa sawit. Begitu. Nah Kak, ternyata banyak banget ya yang membedakan antara minyak merah dan minyak goreng biasa. Selanjutnya dari Kak Widya nih, yang menurut Kakak apa sih yang membedakan antara minyak merah dan minyak goreng pada umumnya? Oke, dari saya itu pertama dari tadi kan produksinya katanya udah dibilang nggak melalui pemurnian. Jadi otomatis warnanya jadi merah, red palm oil karena merah, dan minyak biasa itu lebih pucat kuning. Pertama dari warnanya berbeda dan dia tidak melalui proses deodorisasi sehingga minyak merah ini baunya lebih menyengat daripada minyak biasa. Dan selanjutnya dari nutrisinya. Tadi kan kita kan bilang bahwa minyak merah ini nggak melalui proses deodorisasi dan pemurnian, dan itu membuat vitamin A-nya lebih banyak daripada minyak biasanya. Dan selanjutnya untuk penggunaannya, minyak merah ini harusnya digunakan untuk makanan seperti untuk salad, tidak bisa untuk suhu tinggi. Nah, itu kenapa sih Kak kok tidak bisa digunakan di suhu tinggi seperti minyak makan pada umumnya? Karena takutnya nanti vitamin-vitamin yang ada di minyak itu akan rusak, dan minyak merah ini pun lebih mudah teroksidasi daripada minyak biasanya. Wah, ternyata banyak banget ya yang kita dapat dari para narasumber kita mengenai minyak merah. Yang ternyata minyak merah tidak melalui proses pemurnian dan penghilangan bau. Dan juga kita juga mendapatkan dari narasumber kita mengenai dampak dan manfaat yang begitu banyak dari minyak merah ini. Dan ternyata kita juga dapat membedakan loh antara minyak merah dan minyak goreng biasa, di mana akan dijelaskan oleh narasumber kita. Seperti yang saya bilang tadi, dari warnanya. Ini warnanya apa teman-teman? Merah. Bukan? Nah, benar. Dan ini warnanya lebih pucat karena dia tidak melalui proses pemurnian. Dan untuk aroma, saya akan menciumnya dari sini aja. Lebih menyengat daripada minyak biasanya. Itulah menjadi perbedaan dari minyak merah dan minyak goreng biasa. Itu untuk secara fisik dan aroma saja. Untuk vitamin saya tidak bisa menunjukkannya di sini karena butuh proses yang lebih panjang dan lebih teliti, membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tahu nggak sih teman-teman kenapa kita bisa megang minyak merah ini ada di sini? Karena di sini kami merupakan kampus yang mempelajari tentang minyak kelapa sawit dan turunannya. Jadi kalian kalau mau lihat banyak sekali produk yang ada di kampus kita ini untuk kalian lihat-lihat, seru kan? Nah, terima kasih. Guys, tadi kan kita sudah melihat nih perbedaan antara minyak merah dan minyak goreng. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian ada beberapa produk yang bakal kami liput pada podcast kali ini. Ayo ikuti aku. Nah, tahu nggak sih produk ini kalian bisa kenapa kita bisa mendapati produk ini? Karena kampus kami merupakan salah satu kampus yang meneliti tentang kelapa sawit dan turunannya, sehingga kalian kalau mau melihat apa aja sih yang ada pada kampus kami ini, kalian bisa datang dan berkunjung di perpustakaan kami, dan kami akan menunjukkan apa aja yang ada di perpustakaan ini. Guys, di sini juga ada crude palm oil dan crude palm kernel oil. Di mana di sini nih, yang CPU ini merupakan bahan baku kalau kita membuat minyak merah. Tapi itu warnanya masih udah kuning ya, Kak? Nah, ini kebetulan sudah lumayan lama di sini, jadi dia sudah membeku. Dan kalau kenapa di kernel ini tidak membeku, karena dia merupakan dari inti kelapa sawit, jadi tidak membeku, guys. Iya. Oh, gitu ya, Kak. Kak, saya mau lihat ini apa deh, Kak? Oke, jadi dari tadi kita sudah membahas minyak. Sekarang
kita akan mengenalkan kepada kalian semua bahwa banyak sekali produk turunan yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit. Apa aja tuh, Contohnya Kak? seperti sabun, ada kosmetik. Kosmetik apa? Wah, ada lervi ya. Oke, banyak sekali guys. Ini apa nih, Kak? Saya nggak tahu ini, Kak. Sabun. Sabun. Iya. Ini abu sekam padi. Oh, beda. Dan guys, ini merupakan produk turunan yang sering kita gunakan dalam baking, yaitu shortening dan margarin. Wah, Jadi bedanya shortening dan margarin itu, kalau margarin ini terdapat campuran air, kalau yang shortening ini tidak ada campuran air. Wah, banyak banget manfaatnya, Kak. Saya awalnya nggak tahu, jadi tahu. Dan di sini ada biodiesel, di mana sekarang Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin mengembangkan biodiesel ini sebagai bahan bakar untuk yang kita gunakan sehari-hari di Indonesia ini. Kita harus mengembangkan biodiesel ini agar bisa digunakan oleh masyarakat luas. Oke. Lanjut. Ada apa lagi nih, Kak? Ini. Oke Kak, selain CPO kita juga ada palm kernel oil di mana RDB KO. Jadi seperti ini ya Kak. Oke, we kita bilang I love you, tapi ngabalagu. Pakai bilang apa tamang tapi muka baabu. Sorry tak so ganggu, sampai ngapa gitu. Teman-teman, ada ice cream set juga. Kalian tahu nggak ini apa? Betul. Ice cream set itu adalah lemak untuk ice cream. Jadi ini bisa dibuat jadi es krim. Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, kita salah dola. Ada buat silwas juga. Siapa mau coba ini? Ayo. Dijual apa enggak? Ternyata dari podcast ini kita tidak hanya membahas mengenai minyak merah, dan ternyata kita juga bisa mengetahui hasil hilir dari kelapa sawit di kampus kita, yaitu Instiper, yang contoh-contoh atau produk yang telah dihasilkan di perpustakaan kita. Cukup sekian podcast dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.